Recording in progress. Intinya, saya mohon maaf dan akan kembali ke Pak Moderator. Dan itu saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musudirman atas arahannya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti kita yaitu sesi materi tentang strategi pengembangan kompetensi ASN dalam akselerasi manajemen talenta yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal Ramadan Disampaikan. Dia merupakan analis SDM aparatur ahli muda BKPSDM Kota Balikpapan. Pada Pak Iqbal, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak, Pak Moderator yang sudah mengantar eh, pembukaan untuk kegiatan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian, suara saya terdengar jelas? Benar, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada teman-teman dari Bawaslu Kota Balikpapan, jajaran pimpinan, anggota komisioner dan juga sekretariat Bawaslu yang sudah mengamanatkan kepada kami gitu ya melalui saya sendiri untuk kita nanti sama-sama sharing Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar untuk bagaimana sih strategi penerapan pembangunan kompetensi ASN di era penerapan manajemen talenta, di mana manajemen talenta saat ini merupakan suatu hal yang lagi tren dan memang menjadi mandatori sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan yang mengatur aparatur sipil negara. Mungkin mohon izin nanti saya akan melakukan share screen materi, tapi mungkin terlebih dulu untuk eh, pengenalan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator. Nama saya Iqbal Ramadan, eh, adalah JT, analis SDM aparatur ahli muda di BKPSDM Kota Balikpapan, dan saat ini sebagai ketua tim kerja untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Kota Balikpapan atau di BKPSDM Kota Balikpapan. Kemudian kita mengajak mungkin Bapak Ibu sekalian untuk sharing apa sih yang Bapak Ibu ketahui gitu ya terkait dengan manajemen talenta. Karena kita harus berkenalan dulu sebelum masuk nanti ke dalam materinya. Yang sepaman Bapak Ibu, apa sih itu manajemen talenta ya? Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuka handphonenya, kemudian scan ya, men-scan kode QR atau eh, tapi terlebih dulu menulis masuk ke dalam website Mentimeter. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa eh, menyampaikan ide atau pemikirannya apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang manajemen talenta ASN. Silakan bisa masuk ke website Mentimeter dan kemudian scan atau scan barcode atau mengetikkan kode 33009522. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi. Silakan Ini Bapak Ibu. barcode tidak terlihat karena ada bagian belum bisa kami scan. Bagaimana Pak? Barcode tidak terlihat karena ada bagian yang tertutup. Sepertinya ada yang perlu disetting. Oke, ini sudah terlihat. Bagian masih tertutup. Saya share ulang ya. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Sekarang tidak terlihat sama sekali. Begitu. Mungkin kita diskusi terkait dengan
eh, apa sih manajemen talenta gitu yang Bapak Ibu ketahui mungkin tiga orang bisa menyampaikan idenya gitu ya. Apa sih yang diketahui tentang manajemen talenta? Silakan kalau teman-teman mau menyampaikan. Pak, jangan terus. Baik, silakan. Dua orang, satunya. Cek, cek. Pak, kalau menurut Silakan Pak. saya talenta itu manajemen kita apa ya? Ya, kemampuan diri kita yang belum terlihat, Pak. Oke. Karena ini kan kita Eh, kerja di sini ternyata ada di talenta kita. Karena cara kita memunculkan talenta tersembunyi kita itu, Pak. oke. Oke, kita kasih applause untuk Bapak siapa? Content creator. Pak Rizky ya. Eh, Potensi ya Pak ya. Kita highlight di potensi. Ada lagi? Selanjutnya, teman. Pak, siapa lagi? Ya, Pak. Mungkin saya sendiri Pak, selaku moderator, nama saya Hendra dari saya memperkenalkan diri. Manajemen ASN ini menurut saya adalah manajemen karir ASN. Jadi bagaimana kita mengelola ASN-ASN yang ada ini untuk target-target sesuai dengan kelebihan dan kemampuannya. Kemudian ujung-ujungnya adalah terkait pengembangan karir maupun pengembangan jabatan yang berdasarkan sistem meritokrasi. Gitu. Oke, kita kasih applause untuk Pak moderator. Yang di-highlight tadi adalah pengembangan karir dan pengelolaan ASN berbasis sistem merit. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan idenya? Pan. Ya, udah enggak? Silakan teman-teman, satu orang terakhir mungkin dari perwakilan perempuan ini harus sudut pandang lain. Aja. Yang paling muda mungkin, paling muda yang sini. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan. Bu-nya yang baju hitam. Silakan Bu. Menurut Ibu, apa sih manajemen talenta itu? Merupakan sistem manajemen karir yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan referensi dan pengembangan talenta, dan itu terbukti dalam kinerja melalui mekanisme. Oke, saya tadi agak sedikit samar ya mendengarnya, tapi ada yang sedikit saya dengar kinerja ya. Jadi tadi ada yang pertama dari eh, teman-teman di Bawaslu bahwa manajemen talenta itu adalah yang pertama potensi tadi ya, kedua pengembangan karir, ada pernyataan sistem merit dan juga terkait dengan kinerja. Kita kasih applause dulu untuk teman-teman di Bawaslu. Berarti sebenarnya sudah paham Pak Agus, izin Pak eh, Bapak Ibu di Bawaslu. Sebenarnya kita tinggal menyamakan persepsi saja. Apa sih yang berkaitan dengan proses manajemen talenta yang saat ini sedang diakselerasi oleh pemerintah dan juga kaitannya dengan pengembangan kompetensi bagi ASN. Mungkin saya akan izin share screen untuk materi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat? Sudah terlihat? Oke. Lanjut untuk pada siang menuju sore hari ini
kita akan sama-sama sharing terkait dengan strategi pengembangan kompetensi ASN dalam akselerasi manajemen talenta. Eh, Berapa hal yang mungkin jika dibahas terkait penerapan manajemen talenta ASN ini cakupannya cukup luas dan bermuara kepada pengelolaan atau penerapan sistem merit. Nah, namun ada hal-hal yang kita breakdown lagi menjadi skop-skop kecil dalam lingkup penerapan untuk pengembangan kompetensi bagi ASN. Nah, pengembangan kompetensi bagi ASN ini ada di mana sih dalam penerapan manajemen talenta, kemudian praktiknya seperti apa, kemudian apa sih yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah ya dalam rangka peningkatan kompetensi ASN. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di RPJMN tahun sebelumnya birokrasi itu dicanangkan menuju birokrasi kelas dunia, ya world class birokrasi, dan caranya seperti apa dan apakah sampai hari ini kita sudah sampai di situ. Nah, sementara masa periode RPJMN-nya itu sudah selesai gitu dan ketika itu memang belum terwujud, nah bagaimana eh, kelanjutannya ya atau keberlanjutannya di jangka menengah maupun di jangka panjangnya. Mungkin kita nanti akan membagi dua sesi terkait dengan paparan di siang hari ini, dan nanti silakan teman-teman bisa untuk kita sama-sama diskusi terkait juga penerapan yang relate dengan kondisi yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian. Oke, tadi sudah saya kenalkan ya diri saya, nama Pak Ramadan ya. Bapak Ibu, ini di artis ya Bu ya, namanya mirip artis, bukan artis ya, namanya mirip artis. Nama saya yang dimiripin. Bekerja di pemerintah Kota Balikpapan dari tahun 2006. Alhamdulillah, April nanti 20 tahun, dan saya mengawali karir sebagai pelaksana di BKPSDM, di Badan Kepegawaian Daerah ya dulu, sekarang namanya BKPSDM, di bidang mutasi, dan sempat juga untuk melaksanakan tugas belajar di Badan Kepegawaian Negara, dan kembali menjalankan karir ke jabatan fungsional ya setelah lulus dari tugas belajar, dan sempat diamanahkan untuk menjadi pejabat pengawas di BKPSDM, yaitu di sub bidang pendidikan dan pelatihan. Dan per 2021 karena ada kebijakan terkait dengan penyerahan organisasi, maka disetarakan ke dalam jabatan fungsional yaitu analis SDMA muda di BKPSDM sampai dengan sekarang. Untuk pendidikan, terakhir saya adalah S1 Administrasi dan Manajemen Kepegawaian. Kemudian beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti, yang terakhir adalah eh, pelatihan struktural atau PIM 4 ya, biasanya kita sebutnya sekarang pelatihan kepemimpinan pengawas, dan pelatihan coaching dan mentoring. Dan itu ada sebagian dari biodata saya untuk informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Nah, tadi sudah sama-sama kita pembukaan untuk eh, knowledge Bapak Ibu sekalian terkait manajemen talenta. Nah, tadi ada yang menyampaikan bahwa manajemen talenta itu adalah potensi. Nah, kemudian ada kinerja, dan ada juga sistem merit. Nah, semuanya betul Bapak Ibu, karena itu bagian dari unsur-unsur yang ada di manajemen talenta ASN. Nah, mengapa manajemen ASN, mengapa manajemen talenta ini penting ya untuk dilakukan? Manajemen talenta ini adalah suatu kunci untuk suatu organisasi. Ini sudah diterapkan mungkin tidak hanya di organisasi korporat, dan sekarang
diterapkan di organisasi private seperti kita, organisasi publik, sorry, seperti kita, gitu, organisasi pemerintah yang layanannya adalah masyarakat, tapi juga di segala bidang. Ya, kita bisa contoh manajemen talenta, ya tadi yang Pak yang pertama tadi yang menjawab potensi ya. Nah, jadi itu sudah dilakukan, misalnya kita analogikan di dalam dunia olahraga, ya ada scouting. Nah, ada talent scouting ya untuk atlet, misalnya atlet sepak bola ya atau atlet bulu tangkis. Nah, ini juga diterapkan di perusahaan dan juga eh, saat ini lagi diakselerasi untuk diterapkan di organisasi publik atau birokrasi. Nah, manajemen talenta ini memastikan keterampilan yang tepat untuk mencapai tujuan yang strategis. Artinya eh, pencapaian tujuan atau visi dan misi organisasi. Organisasi punya visi dan misi dalam besar. Apa sih visi misi dari Bawaslu ya? Kan ada di dalam Renstra Bawaslu. Nah, itu biasanya eh, di breakdown ya, baik untuk 5 tahun sebagai bagian dari RPJMN dan juga eh, diturunkan lagi ke rencana-rencana strategik dan rencana kerja tahunan. Nah, ini perlu unsur manusianya atau SDM-nya sebagai penggerak untuk dapat mencapai tujuan strategis tersebut. Dengan yang seperti Bapak bilang tadi adalah potensi terbaik dan sumber daya manusia sebagai pilar pendorong keberhasilan program atau prioritas nasional. Jadi manajemen talenta ini adalah kunci. Nah, secara definisi berdasarkan Permenpan nomor 3 ya, tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN, bahwa manajemen talenta ini dibagi definisinya dua, yaitu manajemen talenta secara nasional dan secara instansi. Jadi penerapannya eh, dilakukan secara komprehensif, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Nah, manajemen talenta sendiri ini adalah sistem manajemen karir ASN yang meliputi akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menuju jabatan target berdasarkan tingkat potensi dan kinerja yang Ibu sampaikan tadi. Tertinggi melalui mekanisme tertentu untuk dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah secara nasional dalam rangka mengakselerasi pembangunan nasional. Nah, itu definisi berdasarkan regulasi Permenpan terkait dengan manajemen talenta ASN. Nah, di situ ada potensi tadi ya, ada kinerja. Nah, itu yang menjadi parameter utama bagaimana instansi pemerintah itu dapat mendapatkan potensi-potensi terbaik ya, yang nantinya akan mengisi jabatan-jabatan yang sifatnya strategis untuk menunjang atau mendukung tercapainya visi dan misi organisasi maupun visi dan misi pembangunan nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, manajemen talenta ini menjadi suatu keharusan ya bagi instansi karena menjadi percepatan gitu ya, bagaimana kita akan didorong ya, khususnya di RPJP itu nantinya akan menjadi negara maju. Ya, oke, kita lanjut ke dasar hukum. Nah, ini adalah dasar hukum dari pelaksanaan manajemen talenta dan juga pengembangan kompetensi bagi ASN ya, yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan juga turunannya, baik itu PP 11 junto PP 17 dan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PNS dan juga manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena
profesi ASN ini tidak sendiri ya Bapak Ibu. Jadi ada dua profesi ASN yaitu PNS dan juga P3K. Nah, kemudian juga berkaitan dengan kinerja ya di dalam aturannya diatur di PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil dan juga Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang penilaian kinerja ASN. Ya, nah, Bapak Ibu kan tiap kalau di kami di Kota Balikpapan itu tiap bulan melakukan pelaporan kinerja. Mungkin sama halnya dengan Bapak Ibu yang di Bawaslu ya, yang jadi pegawai organik dari Bawaslu. Kemudian untuk penerapan manajemen talenta ASN sendiri ini mengacu pada Permenpan RB nomor 40 ya tentang pendoman sistem merit ya bagi manajemen ASN yang diturunkan di PP Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN. Nah, untuk poin kompetensi bagi ASN sendiri ini diatur secara khusus oleh Lembaga Administrasi Negara di dalam Perlan 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil dan dalam Perlan 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kemudian banyak regulasi-regulasi yang terbit ya yang terkaitan dengan pengembangan kompetensi bagi ASN ya khususnya di tahun 2023 kena akselerasi dampak dari akselerasi manajemen talenta ini adalah instansi diharapkan dapat pula mengakselerasi pembelajaran terintegrasi atau ASN Corporate University. Nah, ini juga praktik yang secara umum sudah dilakukan di corporate ya dan sekarang lagi gencar beberapa instansi bahkan ada yang sudah secara maturitas itu sudah expert dalam pelaksanaan ASN Corpu misalkan Kementerian Keuangan, kemudian LAN dan juga instansi yang lain ya untuk penerapan ASN Corpu dan saat ini tengah diakselerasikan dari kementerian, lembaga maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, berbicara terkait dengan manajemen talenta, ini berkaitan dengan sistem merit. Ya, di mana sistem merit ini adalah rule-nya, adalah aturan yang mengatur bagaimana sih keputusan-keputusan ya dalam pelaksanaan manajemen talenta itu bisa adil ya, objektif dan transparan. Ya, jadi ini adalah aturan mainnya. Bagaimana agar keputusan tersebut adil dan objektif. Nah, kemudian terkait dengan manajemen SDM, baik itu manajemen PNS dan P3K, ini adalah siklus seluruh tahapan dalam proses pengelolaan manajemen ASN. Dari mulai tahapan perencanaan, ya tahapan awal, sampai dengan pensiun atau pemberhentian. Nah, bagaimana ASN ini dikelola sistematis sehingga ASN dapat profesional. Nah, yang ketiga adalah manajemen talenta. Manajemen talenta tadi suatu sistem, ini adalah strateginya untuk mengidentifikasi dan mengembangkan ASN yang berkinerja tinggi dan berpotensi tinggi hasil pengelolaan SDM. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang terbaik dan bagaimana proyeksi ke jabatan. Nah, yang terbaik di sini adalah orang-orang yang punya potensi tinggi dan kinerja tinggi. Dan diproyeksikan untuk dapat mengisi jabatan-jabatan strategis atau jabatan-jabatan pimpinan. Dan tiga hal ini saling terkait antar komponen dan harus ada. Nah, karena jika tidak ada, hal tersebut tidak akan berjalan. Nah, ini adalah suatu ekosistem untuk penerapan atau pengelolaan ASN yang diharapkan saat ini. Nah, kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, tanpa sistem merit, maka sistem pengelolaan ASN ini rawan bias atau intervensi kepentingan, ada konflik kepentingan. Ya, ini mungkin klasik ya, faktor klasik yang memang
sering atau masih banyak terjadi praktik spoil system yang berlaku di instansi pemerintah. Nah, kemudian, nah, tanpa adanya manajemen ASN, maka manajemen talenta tidak memiliki basis data pegawai yang komprehensif. Artinya, tanpa manajemen talenta, manajemen SDM, sorry, maka kita tidak punya data yang bisa menjadi bahan untuk pengambilan suatu keputusan yang berkaitan dengan proses manajemen talenta ini. Data yang utuh, data yang valid dan holistik dan komprehensif. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanpa manajemen talenta, organisasi akan kesulitan menyiapkan pemimpin masa depan yang unggul. Nah, jadi itu adalah risiko-risiko yang dapat diidentifikasi jika ketiga komponen ini tidak ada. Jadi semua harus dipenuhi unsur komponen tersebut sehingga bisa berjalan secara beriringan. Nah, kemudian ini adalah tahapan ya dari pelaksanaan manajemen talenta. Ini adalah eh, framing ya, frame-nya bagaimana proses manajemen talenta itu berkaitan dengan arah strategis kelembagaan atau RPJMD atau RPJMP. Nah, biasanya instansi ini punya visi dan misi atau yang tertuang dalam Renstra. Ini adalah strategic planning-nya yang diturunkan dalam bentuk rencana kerja tahunan atau rencana-rencana eh, jangka 1 tahunnya atau dalam DIPA-nya. Nah, ini juga didukung oleh suatu kelembagaan ya yang mewadahi talent-talent tersebut berada. Nah, kemudian untuk menjalankan perencanaan tersebut, maka dibutuhkanlah people model ya, yang memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, integritas, dan moralitas. Nah, ini adalah strategi talenta. Dan kemudian strategi talenta ini dilakukan dalam 4 tahapan ya. Yang pertama ada akuisisi talenta. Nah, akuisisi talenta ini adalah pembentukan jabatan ya, mana jabatan kritikal, mana jabatan target, kemudian menentukan sumber strategi, kemudian menentukan kandidat dan pelaksanaan asesmen serta pemetaan dalam kotak 9 atau 9 grid box. Ya, ini asesmen. Kalau secara arti sempitnya dilakukan asesmen sehingga dapat dipetakan gambaran atau SDM itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan pengembangan talenta. Nah, pengembangan talenta ini adalah suatu perencanaan untuk pengembangan talenta ya berdasarkan kotak 9 tadi. Nah, ada yang perencanaannya sifatnya individu ya atau RPI ya. Kemudian ini dilaksanakan dan akan diukur progresnya seperti apa. Nah, kemudian di tahapan yang ketiga ada retensi talenta. Artinya mempertahankan talenta-talenta yang baik, yang terbaik, yang ada di box 7, 8, 9 sebagai successor planning. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pertanyaannya, bagaimana talenta yang berada di nilai ya di kotak 6 ke bawah. Ya, nanti ada treatmentnya, ada yang perlu dilakukan, apa saja sih yang perlu diterapkan ya, atau di treatment untuk SDM atau pegawai yang punya hasil pemetaan di kotak 1 sampai dengan 6. Nah, karena tidak semua pegawai itu butuh pelatihan secara formal ya. Kalau zaman dulu, kalau ada istilahnya ya, spesialis diklat. Ya, jadi kalau orang yang troublemaker di kantor itu kalau atasannya eh, apa tidak suka gitu ya, ya sudah dikirim aja diklat gitu ya. Jadi spesialis diklat supaya nggak ada di kantor. Jadi kalau ada di kantor itu jadi troublemaker atau jadi masalah gitu ya.
Nah, mungkin kalau kondisi saat ini tidak. Jadi anggaran juga untuk pelatihan itu selektif. Dan instansi yang menyelenggarakan itu punya syarat baik administrasi maupun syarat tertentu untuk setiap orang dapat diberikan pelatihan. Nah, di sini juga akan disusun perencanaan, baik itu perencanaan penempatan maupun perencanaan eh, secara atau individual planning development-nya. Dan secara organisasi nantinya akan dibuat berkaitan dengan visi dan misi atau dibuat juga Human Capital Development Plan atau HCDP. Nah, yang ketiga ada retensi talenta. Ini bagaimana mempertahankan talent-talent yang sudah ada di grade atau box 78 yang 9 ya, agar tidak turun gitu ya. Nah, bagaimana nih cara untuk mempertahankannya? Dan yang terakhir adalah penempatan talenta. Nah, setelah itu dibuat rencana penempatan talenta berdasarkan 9 kotak tersebut dan dilakukan mobilitas talenta. Bahkan untuk kebijakannya, yang sepengetahuan saya, untuk pegawai ya yang berada di box 9 itu bisa masuk ke dalam mobilitas talenta nasional. Nah, ini menjadi rencana suksesi, baik itu promosi ya, kemudian juga rotasi atau mutasi, dan juga pengembangan dalam bentuk lainnya. Nah, ini adalah proses manajemen talenta. Nah, di mana outcome-nya adalah pembangunan dan pelayanan publik. Ya, ini bisa dilihat dari dampak keberhasilan penerapan manajemen talenta. Setelah diukur kinerja pemerintah ya, tentu saja berdasarkan parameter-parameter yang disesuaikan dengan ukuran realistis dan pencapaian kinerja organisasi. Nah, tingkat keberhasilannya yang paling paripurna itu adalah ketika lembaga pemerintah itu mencapai sasaran strategis serta memberikan dampak yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kita sedikit sharing. Nah, banyak keluhan masyarakat, misalkan pada saat kita mengadakan pelatihan. Nah, mengadakan pelatihan itu untuk meningkatkan kinerja. Nah, harapannya dan kemudian ketika dilaksanakan apa sih dampaknya bagi masyarakat gitu ya. Itu kan banyak menjadi sorotan ya, apalagi ketika itu dilaksanakan dengan anggaran yang besar. Yaitu akan menjadi pertanyaan masyarakat, dampaknya apa ke masyarakat. Jadi masyarakat sekarang lebih kritis dan media penyaluran penyampaian saran dan kritik itu juga sangat terbuka. Nah, jadi ini kita sebagai ASN ya, ataupun yang pelaksana tugas pemerintahan itu perlu merespon hal tersebut. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan itu dapat berdampak secara positif bagi kepentingan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa ada potensi, ada kinerja. Nah, ini adalah sumbunya dari kerangka talent pool ASN. Sebagaimana KBKN nomor 411/2025. Nah, ini adalah parameter ya untuk mengukur atau memetakan ASN itu berada di dalam kotak berapa gitu ya. Ada prosentasenya di tiap ukuran. Misalnya kinerja, ada kinerja utama dan kinerja penguat. Ya, ini ada 60% dan 40%. Nah, dari SKP dan penilaian perilaku yang di SKP itu 60%, kemudian prestasi dan penghargaan 15%, kemudian penugasan dan keterlibatan lintas fungsi itu 15%, dan juga feedback atau balik kinerja itu 10%. Kemudian ini potensi atau yang terdiri atas 4 ya komponen. Yang pertama kompetensi teknis, manajerial, soft skill 40%, potensi 25%, kemudian kualifikasi atau pendidikan 20%, integritas dan moralitas 15%.
Nah, ini ada indikator-indikator untuk mengukurnya. Nah, kerangka ini digunakan untuk memetakan talenta ASN dalam 9 kotak atau 9 box grid ya, atau 9 grid box yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, ini adalah kotak 9 itu Bapak Ibu. Ya, kita eh, bisa lihat ya, ada sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y ya, di mana sumbu X-nya adalah kinerja dan sumbu Y-nya adalah potensi. Nah, kinerja kita berdasarkan dari predikat kinerja yang kita peroleh atau penilaian dari atasan kita. Bisa di atas ekspektasi, bisa sesuai ekspektasi, bisa di bawah ekspektasi. Nah, kemudian dalam di sumbu Y-nya ya atau di sumbu potensinya ada potensi rendah ya, kemudian potensi menengah dan potensi tinggi. Nah, kira-kira Pak, ada nggak orang yang potensinya tinggi, kinerjanya rendah? Nggak. Ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang potensinya tinggi, kinerjanya rendah ya, itu ada di kotak nomor 6. Nah, ini ada treatmentnya untuk cara apa sih untuk mengatasi orang seperti ini. Misalnya eh, ada staf Bapak Ibu di kantor misalkan, tapi kalau di Bawaslu kayaknya tidak ada Pak. Ini kayaknya di kotak 9 semua. Ya, karena sampai eh, jam setengah 3 ini aja masih ada di kantor gitu. Kalau kami di Balikpapan sudah pulang jam setengah 12 ya. Kita tepuk tangan ya biar nggak ngantuk ya buat teman-teman Bawaslu. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Eh, ada yang di kotak nomor 6 ini perlu dilakukan consulting. Ya, ada juga yang di kotak 8 dan 9 ya, 7, 8, 9. Ini ada suksesor ya, masuk ke, ya silakan Pak. Oke, kita lanjut. Ya, jadi untuk kotak nomor 7, 8, dan 9 ini adalah rencana suksesinya untuk dipromot ya atau dipromosikan. Dan juga ada juga yang sudah di bawah ekspektasi kinerjanya potensi yang tidak ada. Nah, ini yang perlu dilatih. Ini yang ada di kotak 1, 2, dan 3. Nah, ini bobotnya masing-masing 50% untuk penilaian kinerja dan 50% juga untuk nilai potensi. Nah, ini teman-teman yang saya baca ya, yang kemarin di Provinsi Jabar, itu Bawaslu Jabar sudah ikut Pro ASN ya, mengikuti Pro ASN di BKN Regional 2 Bandung. Nah, untuk pemetaan talent pool-nya. Nah, nanti mungkin teman-teman yang di Bawaslu Balikpapan bisa juga ikut profiling atau pemetaan eh, potensi dan kompetensi kinerja ASN ini di UPT BKN. Oke, kita lanjut terkait dengan eh, manajemen talenta ya. Manajemen talenta ini berkaitan Bapak Ibu sekalian dengan asta cita pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, di mana dalam asta cita ketujuh ini masuk dalam misi menegakkan meritokrasi ya. Ini pondasi manajemen ASN dan menyempurnakan program talent pool atau manajemen talenta. Nah, ini sudah berprogres di mana sebanyak 644 instansi pemerintah ya atau 84% sudah berproses dan 130 instansi pemerintah atau 16%-nya ini belum. Nah, sehingga diperlukan percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta ASN pada instansi pemerintah. Sehingga diharapkan di dalam pelaksanaan manajemen talenta ini sudah bisa mendukung
misi dari program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk penerapan sistem merit sendiri ya sebelumnya ada lembaga yang mengawasi ya atau polisinya itu KSN ya. Namun semenjak Undang-Undang Nomor 20 KSN ini kelembagaannya dilebur ke dalam BKN. Jadi fungsi-fungsi pengawasan itu kembali lagi di Badan Kepegawaian Negara untuk menjadi polisi merit sistem merit. Nah, selanjutnya ya, untuk penerapan Astacita tersebut, ini yang pertama kewajiban instansi adalah membangun dan menerapkan manajemen talenta sebagai dasar mobilitas talenta ya, baik itu promosi, mutasi, dan rotasi. Nah, kemudian penilaian manajemen talenta berdasarkan penilaian kesiapan manajemen talenta instansi dilakukan pendampingan yang intensif ya, dan juga ekspos manajemen talenta. Nah, jadi untuk penerapan ini dilakukan ekspos ya. Untuk Kota Balikpapan sendiri ya, saya sekedar sharing. Jadi di beberapa waktu yang lalu itu disampaikan ekspos kesiapan instansi pemerintah Kota Balikpapan untuk melaksanakan manajemen talenta yang disampaikan oleh Bapak Sekda waktu itu, masih Sekdanya Pak Muhaimin, dan juga didampingi oleh BKPSDM dan tim asesor untuk melakukan ekspos kepada pejabat-pejabat yang ada di BKN dan Kementerian Pan-RB. Dan selanjutnya penerapan manajemen talenta ini dilakukan melalui pengusulan PPK ya, dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat verifikasi dari BKN. Nanti muncul SK rekomendasi. Nah, sehingga ketika nantinya ini sudah diterapkan, maka untuk jabatan pimpinan tinggi ya, jabatan strategis itu tidak lagi dilakukan open bidding atau seleksi terbuka yang biasanya dilakukan. Misalnya untuk jabatan kepala dinas ya, kemudian kepala badan atau sekretaris daerah, atau kalau di provinsi eselon 1 ya, atau di kementerian lembaga eselon 1 dan 2-nya. Nah, ini tinggal mengambil ya orang-orang yang tadi masuk di dalam kotak nomor 7, 8, dan 9 untuk dipromosikan. Karena dianggap sebagai SDM yang unggul, yang terbaik, karena memiliki potensi yang tinggi dan juga berkinerja tinggi. Nah, kemudian apa sih relevansinya tadi? Itu sedikit pengantar di siang hari ini ya Bapak Ibu ya, untuk manajemen talenta. Kalau kita bahas itu sangat banyak sekali apa uraiannya, dan kita mengambil skop kecilnya saja atau bagian dari penerapan manajemen talenta. Nah, khususnya untuk pengembangan talenta ASN dan juga bagaimana ASN-ASN yang terbaik itu bisa dipertahankan. Nah, kemudian relevansi pengembangan kompetensi ASN dan manajemen talenta. Apa sih hubungannya? Nah, yang pertama adalah hubungan simbiotis. Artinya kompetensi sebagai pondasi, pengembangan kompetensi bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kinerja tersebut. Nah, jadi pengembangan kompetensi baik itu melalui jalur pendidikan dan pelatihan itu bertujuan meningkatkan potensi dan kinerja untuk SDM atau ASN. Kemudian manajemen talenta menggunakan data kompetensi untuk dapat menempatkan orang-orang yang terbaik di posisi strategis, ya, the right man in the right place, ya, right person in the right place and the right time. Ya. Ada yang ditempatkan misalkan ya tidak sesuai gitu ya, maka akan berdampak pada kinerjanya. Ya jalan saja Bapak Ibu. Proses pemerintahan ini ya, siapapun yang berada di posisi untuk di jabatan misalnya level menengah atau level atas ya, atau level bawah, itu jalan saja ketika ya diisi
dengan pegawai yang misalkan di bawah dari standarnya. Nah, namun ketika yang ditempatkan ini adalah orang yang benar-benar the right person in the right place, maka ini akan lebih baik lagi. Ya, akan ada inovasi-inovasi, akan ada suatu pembaruan yang diharapkan itu berdampak pada kinerja layanan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ini juga memiliki relevansi strategis. Poin utamanya adalah sebagai akselerasi karir atau career path. Dengan bahan kompetensi terarah, ASN masuk dalam talent pool atau kelompok talenta yang dapat dipromosikan lebih cepat tanpa harus seleksi terbuka yang panjang ya, dan juga ada biayanya untuk seleksi terbuka tersebut karena kompetensinya sudah terpetakan atau teruji. Nah, ini ada career path dan juga nantinya LAN itu akan membangun learning path ya. Suatu pegawai, individu pegawai itu learning path-nya apa untuk mencapai suatu jabatan itu. Nah, ini masih dalam tahap kajian atau penyusunan. Nah, kemudian ini menutup kesenjangan atau gap analysis, yaitu di mana manajemen talenta ini mengidentifikasi kompetensi apa sih yang kurang dalam organisasi. Kemudian pengembangan kompetensi, treatmentnya seperti apa. Tidak semua orang disekolahkan misalnya, tidak semua orang di develop untuk pelatihan secara formal. Nah, ada beberapa treatment-treatment yang diperlukan. Analoginya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sakit kepala, ya, minumnya obat sakit perut. Nah, sembuh nggak sakit kepalanya? Kan tidak kan? Ya, jadi ada treatmentnya. Nah, setelah dia diagnosis, maka ada treatment yang diperlukan. Ya, jadi tidak semua-semuanya dikasih obat generik. Ya, jadi ada obat-obat khusus yang kalau mau sembuh itu bisa cepat. Nah, ini manajemen talenta di sini adalah tools-nya. Nah, kemudian meretensi talenta terbaik. Artinya ASN yang memiliki kompetensi tinggi ini cenderung lebih loyal jika mereka melihat adanya sistem talenta yang transparan, yang adil, yang berbasis merit sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Mereka merasa dihargai karena investasi waktu mereka dalam belajar ini berbanding lurus dengan kejelasan karir. Nah, ini memang dilematis Bapak Ibu, karena beberapa forum ya, baik itu secara daring atau luring, yang pernah kami buat itu ada beberapa pegawai yang sering menanyakan. Nah, ketika kita melakukan pelatihan, melakukan pengembangan kompetensi, apa dampaknya terhadap karir kita gitu ya. Nah, itu sering menjadi suatu diskusi yang menggelitik gitu ya. Karena tuntutan ASN itu adalah sebenarnya bagaimana bisa melakukan pembelajaran ya, yang itu memiliki relevansi dengan bidang tugasnya masing-masing. Nah, ini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 bahwa ASN itu wajib untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Nah, retensi ini adalah bagaimana mempertahankan. Jadi jika pegawai yang merasa kurang puas ya terhadap reward dan punishment yang berlaku di instansinya, itu bisa saja keluar dari organisasinya. Nah, apalagi dinamika yang terjadi saat ini ya, kita ini diisi ya, ASN itu diisi oleh generasi yang berbeda. Ya, ada generasi boomers ya, kemudian generasi X ya, generasi Y atau generasi gen milenial ya, kemudian generasi Gen Z ya, Gen Z sekarang, dan juga di tahun 2000-an itu sudah ada masuk. Ini kalau di Balikpapan pegawai itu paling mudanya di kelahiran 2000-an, 2001 atau 2002 atau 2000 sekian gitu.
Nah, ini kan dinamikanya sudah beda lagi. Organisasi banyak organisasi yang sering membahas bagaimana sih komunikasi efektif itu dengan Gen Z misalkan. Nah, karena ada eh, hambatan-hambatan yang terjadi dan juga adanya kecenderungan kecenderungan terhadap kepuasan kerja. Sehingga jika posisi terbaik ini hilang, ya maka organisasi tidak bisa menjaganya, maka akan sulit lagi mencari talenta-talenta yang terbaik. Ya, contohnya yang di swasta misalnya. Nah, itu mobilitasnya sangat tinggi ya. Misalkan dalam sales ya, ada sales yang perform di suatu perusahaan misalnya, kemudian ditarik dengan iming-iming ya, eh, reward yang tinggi, misalnya kompensasinya tinggi, gajinya dan bonusnya. Nah, dia akan pindah gitu ya. Nah, ketika dia pindah ke perusahaan lain ya, nah ini paling dia sudah punya networking. Nah, artinya orang itu sebenarnya tidak melihat eh, eh, apa yang dia jual, tapi eh, kepercayaan yang ada kepada dia, integritasnya. Nah, itu salah satu contoh yang paling bisa kita lihat ya di sekeliling kita. Yang kemudian ya keterkaitannya adalah akuisisi ya. Pada tahapan akuisisi ini mencari ASN yang berbakat ya di tahapan asesmen tersebut. Kemudian untuk pengembangan ini mengasah skill, ada upskilling dan reskilling. Nah, ini di bagaimana peran pendidikan dan pelatihan itu dilakukan. Nah, tentu saja pendidikan pelatihan yang seperti apa? Bukan pendidikan dan pelatihan yang sporadis ya Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan yang pelatihan ini yang berbasis dari kebutuhan kompetensi yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah retensi ya. Caranya memberikan reward dan posisi yang strategis ya atau promosi atau jaminan karir kepada ASN yang eh, ada di dalam kotak 9, 7, 8, dan 9 tersebut. Dan juga yang terakhir ada penempatan, ini mengisi jabatan-jabatan kunci berdasarkan hasil dari development atau pengembangannya. Bapak Ibu sekalian ya, tadi ada relevansi dari eh, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta ya. Nah, ini adalah sedikit informasi yang saya ambil dari paparan Bu Deputi ya, Deputi Lan ketika Rakernas di Balikpapan kemarin. Nah, beliau menyampaikan ya dalam paparannya bahwa terjadi pergeseran kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, ini terus terjadi Bapak Ibu. Nah, di mana berdasarkan data di dalam World Economic Forum ya, Future of Jobs 2025 ini memprediksi skill kunci yang dibutuhkan saat ini akan berbeda dengan yang dibutuhkan di tahun 2020 2030. Betul apa tidak Bapak Ibu? Yang dibutuhkan tahun waktu saya masuk kerja 2026 sama sekarang 2025. Nah, itu berbeda. Dulu mengetik ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja 10-20 tahun yang lalu itu mengetik untuk peng-SPJ-an itu menggunakan eh, apa yang tembus eh, karbon, ya diketik pakai karbon. Nah, sekarang kan itu nggak dipakai. Mengantar surat dulu suratnya harus diantar Bapak Ibu ke unitnya yang disuratin, ke orang yang disuratin. Nah, sekarang tidak perlu diantar, cukup dengan dikirim lewat WA atau melalui Sri Kandi ya yang tersedia oleh disediakan oleh Andri atau e-office. Nah, itu sudah bisa tersampaikan. Ya, seperti teman-teman di Bawaslu mengundang saya di sini sebagai apa untuk sharing di siang hari ini kan tidak diantar suratnya ke kantor gitu ya, tapi dikirim lewat aplikasi. Nah, ini salah satu bentuk yang menjadi dari dampak
transformasi teknologi informasi. Dan ini butuh keterampilan yang khusus. Nah, apa saja keterampilan tersebut? Yang pertama, out of focus skill ya, skill yang tidak terlalu esensi saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemudian steady skill ya, atau skill yang atau keterampilan yang esensi saat ini namun kurang di masa yang akan datang. Nah, misalkan apa Bapak Ibu? Nah, misalkan juru ketik ya. Nah, sekarang itu ada aplikasinya untuk mengetik. Nah, ada AI untuk mengetik. Jadi rapat-rapat ya, misalkan rapat-rapat seperti ini tinggal direkam saja. Nanti rekaman tersebut bisa dikonversikan menjadi apa namanya? Jadi transkrip. Nah, padahal dulu orang yang mengetik itu punya skillnya. Ada yang mengetik 10 jari, nah, 20 jari juga kan. Tapi nanti tidak dipakai. Kemudian yang ketiga ada emerging skill, yaitu skill yang kurang esensi saat ini, namun akan lebih di masa yang akan datang. Nah, contohnya seperti apa Bapak Ibu? Nah, dulu eh, media sosial ya, eh, orang yang misalkan melakukan editing video atau dia punya ide sebagai content creator. Nah, dulu mungkin organisasi pemerintah itu tidak perlu gitu ya untuk campaign di dalam sosial media gitu ya, untuk konten di sosmed gitu ya. Nah, ini sekarang kan zamannya berbeda. Nah, banyak instansi itu yang sudah terbuka untuk membuat konten-konten yang berkaitan dengan tugasnya atau mengenalkan instansi kepada masyarakat ya, dari konten yang serius sampai yang lucu. Nah, ini kan suatu skill yang ya saat ini sebenarnya sudah banyak, atau mungkin skill-skill lain yang saat ini kurang esensi gitu ya, nantinya akan dipakai di masa mendatang. Nanti silakan Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang sekarang itu eh, tidak kurang esensi gitu ya keterampilannya, tapi nanti dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah core skill in eh, 23 ya, 2030. Di tahun 2030 itu eh, skill intinya apa sih yang dibutuhkan? Ini skill yang esensi saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan organisasi dan individu untuk bisa agile dalam respon perubahan kebutuhan keterampilan atau skill baik saat ini maupun yang masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ya pekerjaan yang kita lakukan di saat ini ya menjadi sangat cair ya, fluid atau cair, sehingga upskilling dan reskilling menjadi sangat penting. Nah, di mana 71% pekerja melakukan kegiatan pekerjaan di luar cakupan nama pekerjaannya. Betul tidak Bapak Ibu? Saat ini Bapak Ibu misalkan ya bertugas jabatannya diangkat CPNS, misalnya formasi analis kebijakan misalkan ya, baru CPNS, itu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan jabatannya atau melakukan pekerjaan yang lain, misalkan dijadikan bendahara atau dijadikan administrasi keuangan, ya itu kan hal-hal yang relate ya dengan yang mungkin terjadi di beberapa instansi ya. Di Balikpapan juga seperti itu. Nah, ini 70% menurut data itu pekerja melakukan pekerjaan di luar cakupan nama jabatannya. Dan hanya 20% yang melakukan pekerjaan sesuai nama jabatannya. Contohnya apa Bapak Ibu? Guru misalnya ya, guru ya diangkat guru ya jadi guru gitu ya, dokter ya jadi dokter, tenaga kesehatan. Tapi yang clerical atau yang bekerja di kantoran administrasi itu banyak yang melakukan tidak sesuai dengan nama pekerjaannya. Kemudian 65% pekerja merasa skill yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan berubah dalam kurun waktu 2 tahun. Ya, sementara
berdasarkan data ya, 92% organisasi pembelajar atau learning organization cenderung lebih inovatif. Nah, jadi dibutuhkan organisasi pembelajar dalam praktik pengembangan kompetensi ini yang untuk menguatkan atau meretensi talentanya. Nah, karena ada kecenderungan bahwa pengembangan kapasitas ini yang lebih inovatif, lebih siap untuk menghadapi kebutuhan masa depan dan lebih produktif. Nah, selanjutnya ya kita kembali lagi ke Asta Cita ya, misi presiden yang dituangkan dalam prioritas nasional RPJMN 2025-2029. Nah, salah satunya adalah penerapan sistem merit tadi di Asta Cita 7, dan untuk pengembangan SDM ini masuk di Asta Cita keempat, ya, di mana memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, kemudian lintas generasi ya, baik itu generasi milenial dan generasi Z ya, dan penyandang disabilitas. Nah, ini ada di dalam misi atau asacita Presiden Prabowo dalam prioritas nasional tahun 2025-2029. Nah, kemudian seperti apa bentuk dalam pengembangan kompetensi ASN di era akselerasi manajemen talenta tersebut? Nah, dalam ketentuan PP 17 tahun 2020 ya, yang mengubah PP 11 2017 tentang penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil, itu disebutkan bahwa ASN melaksanakan pengembangan kompetensi secara terintegrasi melalui pembelajaran atau ASN Corporate University. Nah, ini sudah ada peraturannya tadi di dalam Perlan tentang penyelenggaraan ASN Korpu yang dilaksanakan baik tingkat nasional ya, untuk mencapai tujuan atau prioritas nasional bersifat lintas instansi dan membuka akses untuk mempermudah ASN untuk meningkatkan kompetensinya dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja. Nah, ini dikelola oleh LAN, dikoordinasikan oleh LAN, dan juga tingkat instansi, baik itu kementerian, lembaga, maupun pemerintahan daerah. Nah, ini mendukung kewajiban bagi ASN untuk pengembangan kompetensi. Nah, di mana tadi di Undang-Undang 20 2023 bahwa kompetensi ASN itu wajib untuk melakukan pengembangan kompetensi. Ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Nah, kemudian ya, transformasi pengembangan kompetensi berdasarkan amanat pasal 49 Undang-Undang 2020 tahun 2023 ya, tentang ASN, di mana setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar relevan dengan tuntutan organisasi. Nah, esensinya berubah. Tadinya di Undang-Undang 5 2014 dan di PP 11 tahun 2017 disebutkan pengembangan kompetensi itu adalah hak. Nah, sementara di Undang-Undang 2000 nomor 20 tahun 2023 ada pergeseran Bapak Ibu, di mana pengembangan kompetensi adalah suatu kewajiban. Nah, kewajiban tadi menjadi keharusan untuk dilakukan. Agar apa? Agar terus-menerus relevan dengan tuntutan organisasi, tuntutan pekerjaannya, tuntutan masyarakat. Kemudian pembelajaran ini dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi dengan pendekatan ASN Corporate University. Nah, artinya dilakukan dengan seluruh pendekatan, baik itu secara klasikal maupun non-klasikal, dan memanfaatkan sistem informasi atau teknologi informasi. Yang ketiga adalah pembelajaran terintegrasi. Ini merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran pegawai ASN. Yang pertama, terintegrasi dengan pekerjaan,
Kemudian bagian penting dan berkaitan dengan komponen manajemen ASN, khususnya manajemen kinerja. Kemudian terhubung dengan pegawai ASN lintas instansi, pemerintah maupun dengan pihak terkait. Nah, ini ada pampatan serta pengakuan dari pelaksanaan pembelajaran tersebut. Kemudian ya, LAN sebagai instansi pembina ini diberi kewenangan untuk merumuskan, menetapkan ya kebijakan teknis dan pembinaan penyelenggaraan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN diatur di dalam Perpres nomor 93 tahun 2024 tentang kelembagaan lembaga administrasi negara. Nah, kaitannya tadi dengan manajemen talenta atau sistem merit ya, bahwa penyelenggaraan ASN Korpu ini sangat atau menjadi urgensi ya sebagai suatu pendekatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui model sistem merit ya tahun 2025-2029 dan juga evaluasi kinerja pemerintah dalam tahapan penyelenggaraan manajemen ASN. Nah, ini adalah kerangkanya ya di mana pengukurannya nanti 75% ini berdasarkan penyelenggaraan 8 aspek sistem merit ya dan juga kepuasan dan keterikatan pegawai ASN dan faktor koleksi sistem merit ya. Ini merupakan indikator untuk indeks sistem merit nasional dan yang secara organisasional. Nah, yang juga saya tahu ya di Bawaslu itu ada Learning Management System, ada LMS Bawaslu, ada media pembelajaran untuk teman-teman jajaran Bawaslu itu belajar secara digital. Nah, ada bahan pembelajarannya di sana. Nah, itu juga salah satu bagian dari penerapan ASN Korpu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ini adalah strategi dari pendekatan Korpu tersebut. Ya, di mana untuk pembelajaran dengan menerapkan strategi pengembangan kompetensi 70 ya untuk pembelajaran secara experiential learning, 20% social learning dan 10% formal learning. Nah, artinya untuk pelatihan yang sifatnya formal dan tatap muka itu tidak banyak porsinya. Yang banyak adalah experiential. Berdasarkan pengalaman ya bisa dalam bentuk magang, kemudian penugasan, kemudian rotasi jabatan. Ini akan memperkaya atau membentuk kompetensi seorang ASN. 70%-nya. Teori ini merupakan konsep dari Lombardi yang diadopsi dalam pelaksanaan corporate university, baik itu di organisasi swasta ya, organisasi maupun organisasi pemerintah. Ada juga yang memodifikasi pendekatan proporsi pendekatannya sesuai dengan karakteristik instansi. Tapi yang secara konseptual berdasarkan konsep dari Lombardi ini training strategi itu punya proporsi 70, 20 dan 10. Oke. Kemudian strategi membangun sistem pembelajaran terintegrasi tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa salah satunya adalah integrasi, yaitu keterhubungan sistem dengan sumber daya pembelajaran. Nah, artinya ada suatu koneksi di sini antara sistem dengan sumber daya pembelajaran. Nah, di mana sumber-sumber pembelajaran ini ketika kita menerapkan atau instansi menerapkan ASN Korpu adalah pembelajaran yang berasal dari individu pegawai atau masing-masing individu. Karena tiap individu itu punya knowledge, punya pengetahuan yang disebut tacit knowledge. Yang apabila itu disampaikan atau disosialisasikan ya dengan orang lain atau pegawai yang lain, maka itu menjadi explicit knowledge.
ya, dari pengetahuan yang tersembunyi menjadi suatu pengetahuan yang eksplisit yang sudah tersampaikan. Nah, ini banyak pegawai-pegawai kita sebenarnya punya knowledge atau menjadi sumber belajar untuk kita bisa mempelajari. Kemudian digitalisasi ya, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran. Misalkan Bawaslu sudah punya LMS Bawaslu, silakan itu bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu yang memiliki relevansi dan pekerjaannya, atau media pembelajaran lainnya atau platform pembelajaran lainnya yang sudah disediakan di LAN ya. Ada juga yang terkoneksi, terintegrasi dengan ASN digital yang sering Bapak Ibu buka di SIASN. Nah, kemudian inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini adalah suatu produk dan metode pembelajaran baru yang selaras dengan kebutuhan. Misalkan pembelajaran melalui video ya, pembelajaran atau dengan microlearning, atau juga yang saat ini tengah diupayakan adalah RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Ya, untuk jabatan manajerial yang belum melakukan pelatihan kepemimpinan atau pelatihan manajerial, itu bisa diakuisisi melalui sistem RPL. Dan kemudian ya, ekosistem kolaborasi ya, ini menciptakan ruang pembelajaran bersama untuk berbagi pengetahuan, kemudian praktik baik dan inovasi. Contohnya seperti ini, kita ada ekosistem kolaborasi, bagaimana kita punya wadah untuk sharing pengetahuan, sharing pengalaman untuk nantinya bisa kita gunakan ya dalam pekerjaan atau kebijakan tertentu. Ini bisa dalam bentuk best practice, atau misalkan di Bawaslu ada kelas bahasa Inggris misalnya. Nah, setelah teman-teman mengikuti pelatihan bahasa Inggris ya, atau ada satu yang sangat expert dalam bahasa Inggris. Nah, itu bisa menjadi fasilitator untuk pembelajarannya. Nanti bisa dibuat komunitas belajar. Atau yang berkaitan dengan tusi Bawaslu, misalnya di dalam pengawasan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu misalnya. Jadi bisa dibuat kelompok belajarnya. Dan juga hal-hal yang sifatnya inovasi dalam pekerjaannya. Selanjutnya ya, sistem pembelajaran terintegrasi atau ASN Korpu ini adalah entitas Bapak Ibu. Jadi bukan universitas dalam secara harfiah itu berwujud gedung atau kampus gitu ya, yang kita bayangkan selama ini. University itu adalah gedung tempat perkuliahan. Nah, tapi ini adalah suatu entitas yang di dalamnya terdapat kegiatan pengembangan kompetensi, baik itu klasikal maupun non-klasikal, yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan, baik itu pembangunan daerah ya maupun pembangunan nasional. Dengan bentuk penanganan isu-isu strategis ya, mulai dari proses pembelajaran yang tematik dan terintegrasi yang melibatkan instansi pemerintah itu sendiri dan tenaga ahli dari dalam maupun luar instansi pemerintah. Nanti ada struktur untuk instansi itu membangun korpu. Nah, ada kalau kelembagaan kampus ya, Mas Pak Agus Sudirman ini kan lama di kampus ya, habis S1, S2 beliau, sekarang S3 gitu ya. Nah, jadi kelembagaan di kampus itu bagaimana bisa diterapkan di instansi pemerintah. Nanti di situ ada rektor ya, ada COP ya, kalau sekarang itu kan CEO ya, CEO. Jangan-jangan CS di tempat di bawah itu CEO. Nah, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di Korpu itu COP, nah, siap op learningnya. Nah, itu COP-nya Kepala BKPSDM. Tapi yang untuk yang membinanya yaitu Wali Kota Balikpapan ya, dan jajaran Sekda, ada asisten. Nanti kelembagaannya seperti itu. Nah, ini dibuat untuk menghubungkan pengembangan kompetensi tadi ya, bukan base hanya diklat saja dan bimtek dan lain-lain, tetapi kita berbicara dengan pengembangan kompetensi yang arahnya lebih ke pembelajaran, itu terhubung dengan visi dan misi organisasi.
Apa sih visi dan misi Kota Balikpapan misalkan ya, Bapak Ibu. Visi Kota Balikpapan adalah Balikpapan kota global nyaman untuk semua. Nah, bagaimana visi tersebut ya yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029, nah itu bisa terhubung dengan kebutuhan kompetensi yang ada di perangkat daerah atau di dinas-dinas badan di kota-kota Balikpapan. Nah, tentunya itu harus ada grand design-nya. Bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu terakuisisi dengan cara untuk mencapai visi dan misi tersebut. Dan kemudian pembelajaran ini melibatkan seluruh elemen organisasi tanpa membuat struktur baru. Jadi ini sifatnya shadowing struktur. Ya, jadi tidak ada struktur kelembagaan baru yang dibentuk ketika suatu instansi membuat korpu, tetapi sebagai shadowingnya atau struktur bayangan lah gitu ya. Nah, jadi nanti tidak perlu tempat gitu, tapi perlu ada legitimasi yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini untuk Balikpapan sendiri kita dalam tahapan proses untuk penyusunan perwalinya tentang ASN Korpu Balikpapan. Nah, ini sudah disampaikan kemarin ke bagian hukum ya tahun lalu, namun masih berproses di pembahasan dan masih panjang, mungkin perlu harmonisasi dan koordinasi ke bagian hukum dan Kementerian HAM ya, Kementerian Hukum, sorry. Nah, untuk bagaimana bisa ditetapkan nantinya bisa menjadi peraturan wali kota seperti itu. Nanti baru kita akan buat terkait dengan struktur kelembagaannya. Nah, kemudian ini terhubung dengan pekerjaan, ya tentunya mempunyai hubungan dengan pekerjaan, kemudian komponen manajemen ASN lainnya, dan juga pegawai ASN dan pihak lain. Nah, bisa juga melibatkan misalkan perguruan tinggi, seperti itu. Sehingga diharapkan ASN Korpu ini bisa menjadi learning organization tadi, atau organisasi yang pembelajar. Kenapa organisasi harus membelajar? Suatu perusahaan harus belajar, karena biar bisa survive. Nah, Bapak Ibu sekalian, perusahaan besar apa yang misalkan eh, tidak menjadi organisasi pembelajar, kemudian tidak survive, kemudian bangkrut, karena merestrksikan diri, eh, menganggap organisasi itu yang terbaik tanpa belajar atau tanpa melihat bagaimana kondisi lingkungan eksternal dan internal itu cepat terjadi. Misalkan apa Bapak Ibu? Perusahaan HP Nokia misalnya ya. Jadi kalau dulu atau BlackBerry, ya sekarang kan udah eh, jarang ya ada HP Nokia atau perusahaan BlackBerry itu ada RIM, tapi tidak di sektor handphone. Nokia ada handphone gitu, tapi tidak sebesar dulu. Ya karena tidak mau eh, berinovasi, karena terlalu nyaman di dalam zonanya. Nah, sehingga organisasi itu terus berlanjut. Jadi organisasi menciptakan pembelajar. Nah, itu juga yang mungkin bisa ditiru oleh organisasi pemerintah untuk bisa merespon bagaimana kebutuhan masyarakat. Karena perubahan lingkungan itu tidak hanya terjadi secara internal gitu ya, terjadi di dalam negeri, terjadi di daerah, tapi banyak yang global yang berpengaruh, kondisi global yang berdampak pada organisasi pemerintahan. Selanjutnya, Bapak Ibu ya, ini adalah kerangka pikir untuk integrasi antara ruang lingkup ASN Korpu ya. Nanti di situ ada tadi kalau akuisisi talenta, ini ada pemetaan, ada talent pool, nanti di situ ada identifikasi berupa individual development plan, dan juga secara kelembagaan itu ada human capital development plan, dan ada sistem pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Nah, ini kerangka berpikir untuk ruang lingkup penerapan ASN Korpu. Sampai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi, Bapak Ibu. Nanti untuk ini kita skip dulu ya. Nah, kemudian akses penguatan sistem pembelajaran tadi sudah
seperti di Bawaslu sudah punya sistem pembelajaran, tinggal dilakukan penerapan strategik untuk eh, pendekatan pembelajaran berdasarkan teori Lombardi dengan pendekatan 70-20-10, yaitu dengan menggunakan experiential learning ya yang paling besar, ya, kemudian social learning ya, coaching dan mentoring ini juga diterapkan di manajemen talenta yang 20% ini untuk melakukan retensi ya bagi ASN-ASN terbaik ya, diperlukan coaching dan mentoring, dan juga untuk treatment itu pegawai-pegawai yang ada di grade 1 sampai dengan 6 dari penugasan sampai juga dilakukan pendidikan dan pelatihan. Nah, itu di formal learning. Nah, ini yang punya proporsi paling kecil di antara dua pendekatan yang lain. Nah, selanjutnya peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi referensi arah pembangunan nasional, di mana ini tertuang di Undang-Undang 59 2024 tentang RPJPN ya 2025-2045 yang jangka panjang, di mana ASN ini diarahkan untuk penguatan talenta digital ASN, yaitu peningkatan literasi digital masyarakat, percepatan pembentukan regulasi adaptif, dan pembentukan lembaga publik pelaksanaan percepatan transformasi digital pemerintah. Ya, dulu ada SPBE, sekarang diarahkan ke pemerintahan digital. Nah, kemudian ya di halaman 252 ini disebutkan ya pembangunan ekosistem digital perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital. Ya, yaitu penguatan infrastruktur TIK, kemudian utilitas dan penguatan TIK di berbagai sektor prioritas ya. Kemudian fasilitas peningkatan fasilitas pendukung. Ya, salah satunya adalah kemampuan SDM digital atau digital skill ya, khususnya ASN, antara lain pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi. Nah, ini yang biasanya diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, untuk jajaran strategis atau JPT administrator itu ada saya pelatihan Digital Leadership Academy. Nah, itu nanti kalau mau dari teman-teman Bawaslu bisa berkoordinasi dengan BPSDM Komunikasi Digital. Nah, selanjutnya ya juga ada strategi untuk mencapai kompetensi digital optimal. Ya, teman-teman yang buka SIASN ya, ada nilai IPSN misalnya tahun 2025 berapa sih setelah dinilai kinerjanya setelah mengikuti diklat-diklat di tahun 2025 atau pelatihan di 2025, pendidikannya berapa, kemudian tidak ada pelanggaran disiplin, berapa persentase IPSN-nya. Nah, ini ada strategi secara mandiri bagaimana sih kompetensi digital itu bisa didapatkan secara optimal. Nah, saat ini kemarin saya sempat diskusi sama teman-teman di Menpan untuk pengukuran IPSN itu tidak ada lagi ya berdasarkan surat dari BKN, yang ada nantinya diarahkan untuk pengukuran ASN digital ya, bagaimana ASN digital ini bisa menjadi salah satu parameter untuk sebagai pengukuran seberapa besar sih profesionalitas ASN. Nah, ini masih dalam tahap penyusunan ya, baik itu kebijakan maupun regulasinya. Nah, dalam surat edaran Menpan juga disebutkan ada skema integrasi data kompetensi. Ya, Bapak Ibu, kalau sekarang masuk di SISN, banyak informasi yang didapatkan ya. Ada bisa terhubung ke Sibangkom LAN Go ID. Kemudian LAN ya bersama Pijar Foundation itu juga membangun suatu ekosistem pembelajaran yang bisa Bapak Ibu atau teman-teman ASN akses, yaitu di ASN Berpijar. Nah, ini mendapat pengakuan juga sebagai pengembangan kompetensi yang bisa terhubung dengan SIASN ya, ada Smart ASN. Nah, ini sebagai base data dari data kompetensi digital ASN yang optimal. Nah, ini ada surat edarannya, Bapak Ibu sekalian. Bisa diremajakan melalui upload data secara mandiri di IPASN atau mengikuti pembelajaran mandiri di ASN Berpijar, atau juga bisa secara khusus mengikuti pembelajaran mandiri yang disediakan oleh Learning Management System yang ada di Bawaslu.
Nah, kemudian sistem pembelajaran, ini ada diagnosis tadi ya, ada HCDP, ada IDP. Nah, ini sebagai dasar ya, dasar untuk bagaimana identifikasi itu dilakukan. Ya, kalau HCDP ini identifikasi secara organisasi, bagaimana karakter organisasi itu dan visi misi organisasi itu bisa dituangkan menjadi kebutuhan kompetensi apa sih yang dibutuhkan di dalam organisasi. Dan untuk IDP sendiri itu lebih ke learning path-nya, atau setiap individu itu punya rencana pembelajaran apa yang dibutuhkan untuk atau terkait dengan eh, grand design-nya, HCDP-nya. Nah, kemudian hasil diagnosis tersebut ini eh, dieksekusi ya dalam bentuk pelaksanaan kompetensi, baik itu pelatihan secara klasikal maupun non klasikal. Selanjutnya, implementasi pembelajaran ini disesuaikan dengan struktur ASN Korpu sampai dengan evaluasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, tadi yang sudah kami sampaikan bahwa fokus area kompetensi yang mungkin dilakukan atau terjadi di masa depan atau ASN future skill ya dalam praktik manajemen talenta modern ya, ketika kita simpulkan bahwa yang pertama adalah ASN diharapkan menguasai digital literasi ya, kemampuan mengenal transformasi digital, big data ya, AI dan hal-hal yang terkait dengan transformasi teknologi informasi ya, itu dapat dikelola oleh ASN. Kemudian ASN punya agile mindset, artinya kecepatan untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan dinamika di masyarakat atau di lingkungan. Kemudian data driven decision making, untuk mengambil keputusan berdasarkan analisis data, bukan intuisi, Bapak Ibu. Jadi pengambilan keputusan itu based of data. Kemudian yang terakhir adalah strategic thinking. Bagaimana memahami dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang diambil. Nah, kemudian ya kita bicara tantangannya untuk penerapan strategi pengembangan ASN ini dalam implementasi manajemen talenta, bukan dititik beratkan pada kesediaan anggaran. Nah, jadi selama ini kenapa pegawainya tidak dilatih, kenapa pegawai tidak di-develop suatu organisasi? Oh, anggarannya terbatas, Pak, gitu ya. Kita atau tidak punya anggaran. Nah, contohnya seperti hari ini ya, kita bisa bertemu tatap muka ya, virtual, dan teman-teman bisa ngikutin. Dan ini kan sangat minim ya, sangat minim anggaran yang tersedia, tapi esensi yang kita lakukan ya itu tetap jalan gitu. Nah, ini terakselerasi pada saat COVID. Ya, kita melakukan lompatan ya itu pada saat COVID-19 kemarin. Yang tadinya eh, pelatihan itu ya sering dianggap kalau tidak keluar kota itu bukan diklat dulu. Ya, jadi waktu itu saya Subdiklat gitu ya, 2019-2020 pada saat COVID gitu kan, anggaran dipangkas gitu ya, dipangkas dan dialihkan ke anggaran COVID, dan banyak kegiatan-kegiatan itu yang daring. Nah, teman-teman itu banyak yang ngeluh kalau misalkan pokok pelatihan daring itu bukan diklat katanya gitu. Nah, nah, contohnya seperti ini yang bisa kita lakukan, tapi tidak mengurangi substansi dari pembelajarannya. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena eh, yang menjadi tantangan terbesar itu adalah eh, goodwill-nya atau komitmen dari pimpinan, dan juga budaya belajar. Ya, organisasi yang punya budaya belajar tinggi itu organisasi yang cenderung inovatif. Nah, tantangannya adalah ego sektoral dan subjektivitas dalam pemilihan talenta. Tadi ketika manajemen talenta dihadapkan prakteknya ya,
ada tantangannya. Ego sektoral yang pertama, yang kemudian subjektivitas, yang masih ada subjektivitas dalam penilaian talenta. Kemudian solusinya adalah penguatan sistem informasi manajemen talenta yang terintegrasi atau berbasis data yang objektif. Karena bisa jadi ketika pegawai itu dipetakan, ternyata datanya misalkan ada kekeliruan data atau data tidak valid. Nah, karena base pengambilan apa eh, penilaian potensi di manajemen talenta itu kan sekarang dikelola oleh BKN melalui aplikasi Simata gitu ya. Nah, base-nya adalah ICSN. Misalnya teman-teman eh, datanya tidak valid atau tidak lengkap, maka eh, nanti interpretasinya juga akan berbeda. Kemudian transparansi dalam kriteria succession planning. Kemudian pengembangan kompetensi dalam manajemen talenta adalah investasi jangka panjang. Nah, makanya banyak instansi swasta ya itu ketika melakukan pengembangan kompetensi itu dihitung return of investment-nya berapa terhadap perusahaan. Nah, kalau di ASN kan tidak ya. Jadi yang penting lulus dapat sertifikat anggarannya pertanggungjawabannya sesuai gitu ya. Tapi tidak pernah dihitung kebermanfaatannya. ROI-nya tidak pernah dihitung gitu. Sementara eh, uangnya ya atau yang anggaran yang sudah dikeluarkan itu kadang-kadang tidak punya dampak atau dampaknya kecil. Nah, dengan sistem yang transparan dan metode pengembangan secara integral SN Corpu ya dengan pendekatan 70-20-10 ini instansi dapat menciptakan birokrasi yang berkelas dunia sebagaimana yang dicanangkan pada RPJMN sebelumnya ya di tahun 2024 ASN itu kelas dunia. Nah, kelas dunia itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan pemain bulu tangkis kita, Bapak Ibu. Nah, itu sudah kelas dunia. Nah, sekarang itu yang lagi pemain timnas sepak bola misalnya. Nah, itu pemain kelas dunia. Bagaimana ASN bisa seperti itu? ASN kelas dunia. Nah, itu ada kalau kita jabarkan lagi nanti mungkin sampai jam 10 malam Bapak Ibu. Bagaimana contohnya ASN kelas dunia itu. Nah, terakhir ini kesimpulan ya buat Bapak Ibu sekalian, bagaimana sinergi strategis pengembangan talenta ASN dengan implementasi pengembangan kompetensi berbasis ASN Corpu ya, bukan hanya sekedar program pelatihan, melainkan sebagai engine atau penggerak utama dalam keberhasilan manajemen talenta. Yang pertama, ini ada pergeseran paradigma ya, pengembangan kompetensi telah bertransformasi dari hak ya menjadi kewajiban. Sehingga ini suatu keputusan strategis organisasi melalui konsep korpu, pembelajaran tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terstruktur dan menjawab tantangan kinerja instansi dan nasional. Kemudian pembelajaran integrasi ya antar semua platform ya itu sekarang sudah bisa diakses ketika Bapak Ibu masuk ke ASN Digital itu bisa masuk ke Sibangkom atau ketika masuk Sibangkom Bapak Ibu tanpa mendaftar itu bisa masuk melalui sistem single sign on ke melalui aplikasi SIASN. Nah, yang ketiga adalah personalisasi pengembangan. Jadi setiap ASN yang masuk ke dalam talent pool ini mendapatkan perlakuan pengembangan yang berbeda. Ya, treatmentnya berbeda dengan individu sesuai dengan tadi individual development plan-nya. Nah, jadi Korpu ini memfasilitasi atau menyediakan ekosistem belajar yang fleksibel berbasis digital ya dan relevan dengan jalur karir ya atau suksesi talenta tersebut. Dan terakhir adalah keberlanjutan organisasi. Nah, tentu saja organisasi ini harus tetap tumbuh, tetap ada gitu ya. Tidak dilikuidasi, tidak mati. Kan kalau dalam teori organisasi itu tumbuh, berkembang kemudian mati. Gitu ya. Nah, dalam teori manajemen. Tapi diharapkannya organisasi itu berlanjut. Ada sustainability-nya. Nah, tujuan ada integrasi ini adalah terbentuknya learning organization atau organisasi pembelajar yang dengan manajemen talenta yang didukung oleh penerapan ASN Corpu. Nah, sehingga instansi ini tidak kekurangan stok
pemimpin di masa yang depan. Tidak krisis kepemimpinan. Nah, kemudian adaptif dan memiliki standar etika yang tinggi sesuai dengan core value ASN kita, yaitu berakhlak. Nah, terakhir, manajemen talenta adalah tanpa pemain kompetensi yang terintegrasi hanyalah sebuah daftar nama ya. Kemudian pemain kompetensi tanpa manajemen talenta hanyalah sebuah pemborosan anggaran. Jadi kedua tersebut saling berkaitan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan, silakan. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan Bapak Ibu bisa bertanya ya, dan saya akan mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan atau pengetahuan yang saya miliki. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kita beri aplaus pada di menarik tadi ada poin-poin yang telah disampaikan, tapi pada intinya terkait manajemen ASN ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah akuisisi, kemudian pengembangan, retensi, dan penempatan talenta. Mungkin selanjutnya kita bergeser ke sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman atau Bapak Profes yang tanya. Baik, ya coba dengar dengan jelas terang Sigmund. Ya, samar-samar suaranya. Silakan Pak Agus. Ya, saya coba menyoroti dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah berkaitan dengan aspek mobilitas ASN. Mobilitas ASN dalam rangka misalnya mutasi untuk pengembangan karir begitu Bang ya. Aspek kedua adalah dari retensi. Oke. Retensi dalam tadi kalau saya simak retensi dalam bagaimana lembaga bisa mempertahankan kemampuan dan talenta dari ASN. Ada dua tadi. Nah ini saya coba sharing kapan berkaitan dengan ada tren, ada apa ya, tren mobilitas ASN di bawah sini tinggi banget. Mobilitas dalam arti ada apa ya, kasih atau penugasan di wilayah luar karena dipengaruhi oleh PNS-PNS yang hari ini masuk ke bawah Balikpapan misalnya itu berasal dari luar daerah. Dan memang trennya bukan mendiskreditkan teman-teman P3K, tapi memang semua punya kemampuan sama, cuma tren pergerakan mutasinya itu terjadi di PNS ya Pak. Tapi memang kemampuan dari PNS luar Kaltim yang masuk ke Balikpapan itu punya kinerja dan potensi di kolom 789. Dia punya di atas ekspektasi, tapi potensinya alih menengah hingga ke atas. Nah, berkaitan dengan tadi, apakah ASN misalnya yang ada misalnya kami di pimpinan itu tidak terjebak dalam wilayah dilematis tadi, Pak, ya. Karena di satu sisi mereka mutasi itu dalam rangka juga untuk melakukan agar mereka bisa melakukan pengembangan karir di wilayah lain begitu. Tapi di satu sisi tadi bahwa tren kemampuan mereka PNS ini memang di kolom 789. Apakah kami retensi saja ataukah mutasi dalam rangka pengembangan karir bagaimana gitu Bang, agar kami tidak melakukan keputusan pengembangan itu tidak terjebak di wilayah dilematis tadi, mutasi ataukah di retensi. Karena trennya itu tadi Bang, memang ada mobilitasnya itu tinggi karena pengaruh ASN dari luar. Baru 1 tahun terakhir ini baru PNS yang masuk itu PNS yang berasal dari
Balikpapan. Nah, bagaimana itu bang caranya agar tidak terjebak dalam wilayah diretensi atau dimutasi sebagai remote pengembangan kami? Oke, Terima kasih. terima kasih. Langsung ditanggapi saja Pak. Ya, terima kasih Pak Agus, Pak Moderator. Izin mungkin agak kasuistis ya gitu ya pertanyaannya Pak Agus gitu kan. Memang harapannya itu organisasi itu punya ASN itu kinerjanya tinggi, potensinya tinggi gitu ya. Tapi tidak kenyataannya gitu ya, tidak semua eh, hal tersebut terjadi. Banyak hal-hal yang kondisinya berada di luar ideal ya, hal-hal yang ideal. Misalkan tadi dari pertanyaan Pak Agus, eh, ketika eh, terjadi pergerakan gitu ya, seperti ya Pak Agus ya, atau perpindahan atau mobilitas gitu. Nah, ada ketimpangan kompetensi antara ASN yang ASN misalkan atau PNS gitu ya, atau tenaga P3K. Nah, pertanyaannya apakah harus dilakukan retensi atau tadi dimutasikan saja gitu ya. Nah, mungkin yang saya tangkap tadi seperti itu ya Pak Agus ya. Ya, betul Pak. Ya, oke, saya lanjut. Nah, memang hal tersebut itu menjadi dinamika yang terjadi saat ini, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Memang ada dua arah gitu ya, dua arah yang tidak ketemu. Nah, antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan individu. Nah, kadang-kadang organisasinya tujuannya kemana gitu ya, individunya tujuannya kemana. Nah, ini kan eh, banyak titik temunya masih belum jauh, masih belum sampai ya, belum sampai kondisi yang ideal. Nah, namun kalau skupnya misalnya melihat kondisi yang tadi Pak Agus sampaikan, ya apakah kondisinya perlu diretensi. Nah, jadi dari konsep penerapan manajemen talenta itu adalah retensi itu diperlukan untuk ASN yang masuk dalam rencana suksesi supaya tidak pindah, dipertahankan. Nah, dipertahankan di sini dipertahankan untuk tidak turun, bagus maksudnya, tidak turun ke kinerjanya, tidak turun potensinya. Makanya perlu ada retensi talenta. Nah, terkait dengan promosi dan mutasi tadi itu adalah implementnya atau action plan-nya. Apakah yang bersangkutan dipromosikan ya ataupun dipindahkan, ya kan ada pemindahan itu kan ada dalam rangka promosi ya, ada dalam rangka rotasi atau mutasi biar tidak jenuh gitu ya, atau dalam rangka demosi atau penurunan jabatan. Nah, kalau kondisi seperti itu memang yang pertama adalah yang bisa saya jawab Pak Agus mungkin dilakukan pembinaan. Tadi kita dengan manajemen talenta ini kita petakan dulu gitu ya, eh, kebutuhan apa sih yang eh, dibutuhkan untuk mendevelop seorang ASN. Misalnya dia tidak perlu dilatih mulu gitu. Misalkan ada orang yang eh, kinerjanya tinggi Pak, potensinya rendah. Nah, saya sedikit cerita ya, saya ada staf dia lulusan SMA gitu ya, lulusan SMA nggak bisa komputer Pak. Nah, kemudian tapi disuruh itu siap Pak, ditelepon jam berapapun siap. Nah, tapi dia tidak tahu substansi pekerjaannya. Nah, kira-kira saya ngapain Pak? Apa saya pindahkan ya? Oh, pindahkan aja nih ke operasional gitu. Atau saya tetap pertahankan ini, gitu ya. Nah, mungkin kasusnya sama seperti itu. Eh, yang paling gampang. Nah, jadi ada pendekatan yang harus kita pakai. Ya, misalkan eh, kita gunakan proses mentoring, misalnya kita bimbing. Kenapa sih eh, yang bersangkutan gitu ya
kinerjanya tinggi gitu ya, bukan artinya orang itu mau bekerja, tapi dia potensinya rendah. Nah, karena keterbatasan tadi, karena kurangnya pengetahuan. Oh, berarti dia harus ditingkatkan pendidikannya atau dilatih gitu. Misalnya tadi tidak bisa komputer, berarti kita latih untuk kursus komputer atau kita dampingi dia untuk pengerjaan administrasi. Misalnya pada saat membuat surat, kita dampingi. Misalkan sampai dia bisa gitu ya. Nah, dilepas kalau dia sudah bisa baru dilepas. Nah, itu ada proses mentoring di situ. Nah, ada juga mungkin yang biasa-biasa aja kinerjanya sedang gitu ya. Kemudian potensi sedang, ya diapain? Oh, ternyata tidak cocok Pak di penugasan itu. Misalnya ada pegawai ditempatkan di bagian keuangan, tapi dia nggak suka ngitung-ngitung gitu ya. Nggak suka atau ada keresahan, misalnya ketika misalnya dia kerja di bagian keuangan gitu ya, dia cenderungnya ada rasa ketakutan, misalnya nanti ada pemeriksaan atau audit gitu ya, ada kekhawatiran. Jadi eh, perlu ada adjustment atau penugasan ke tempat yang lain. Misalkan setelah dipetakan, ya kalau paling gampang itu kan kalau pakai tools psikologi kan pakai DISC, ya pakai untuk menilai orang ini dia seperti apa gitu ya, atau potensi seperti apa. Nah, misalkan dia cenderung pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya analisis, nah, bisa ditempatkan di perencanaan. Nah, jadi perencanaan itu kan mengawang-awang ya, kayak bermimpi gitu ya, mencapai visi dan misi. Karena dia suka melakukan analisis atau dokumen gitu ya. Nah, jadi dia bisa tempatkan di situ. Atau misalkan dia memang kerjanya untuk bagian lapangan, misalkan. Ya, kalau ditempatkan di kantor kan Pak nggak cocok gitu ya. Jadi perlu screening gitu ya. Jadi ditempatkan di lapangan sesuai dengan screeningnya tadi. Itu yang dalam box 5 atau box 6. Nah, itu treatmentnya penugasan. Nah, jadi talent pool ini adalah untuk memetakan treatment treatmentnya apa sih yang diperlukan gitu. Nah, tadi kalau misalnya case, misalnya faktor komunikasi gitu ya. Nah, berarti ada itu kan secara organisasional. Misalkan kalau sudah ke individual, misalnya ke individual misal dari sisi pengetahuan atau kualifikasi pendidikan, nah itu treatmentnya adalah di develop baik itu pendidikan maupun pelatihan. Mungkin itu saya jawabnya normatif saja Pak Agus. Saya kembalikan ke Pak Agus jika ada pertanyaan lagi atau ke Pak Moderator. Ya, selanjutnya mungkin ada yang masih mau bertanya lagi. Cukup terpuaskan Pak. Mungkin dari teman-teman ASN. Kinerjanya bagaimana Pak di Bawaslu? Pak Ketua mungkin bisa menyampaikan SKP-nya. Bagus, bagus. Kalau Bagus semua ya kinerjanya Pak Agus. Ya Pak. bagus semua Pak. Iya. 28 ya kalau tidak salah ya pegawainya ya. Bagus ya di Bawaslu. Nah, pastikan dari 28 itu misalkan yang masih di posisi staf itu kan sudah bisa dilihat ya mana sih yang punya potensi nanti suatu saat bisa menjadi misalkan menduduki jabatan. Ya, itu kan ada pegawai yang mungkin saat ini tersembunyi gitu ya potensinya. Nanti dengan mungkin ini diterapkan ya dan mobilitas talenta itu bisa bergerak. Kalau KPU kan cakupannya luas ya Pak Agus ya. Bisa jadi ke pusat ya atau ke provinsi gitu ya. Nah, nanti tergantung jenjang jabatan atau eseloneringnya. Nah, kalau apa pegawai yang punya potensi ini kan tidak dikembangkan dengan baik kan sayang seperti itu. Mungkin itu Pak Agus. Silakan kalau teman-teman ada lagi pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang masih ada ingin didiskusikan.
Tidak ada. Mungkin malu-malu Pak. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau diskusikan terkait kader mungkin bisa didiskusikan di forum lain ya Pak. Mungkin lebih private. Gitu. Mungkin untuk sementara kita cukupkan dulu sebelum kita tutup, kita beri kesempatan mungkin sedikit bagi Pak Iqbal terkait kesimpulan dari materi hari ini. Kepada Pak Iqbal, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Moderator, teman-teman yang semangat ya sampai sore hari ini ya. Sehingga saya semangat juga ya. Kalau sampai maghrib saya juga tahan juga Pak. Ya. Tapi karena sudah masuk waktu asar, mungkin sedikit kesimpulan dari saya bahwa kita sebagai ASN ini adalah pelayan gitu ya, dan sebagai pelayan dan sebagai insan gitu ya, jadilah yang versi terbaik bagi kita dari kita gitu ya. Kita jadikan kita itu versi yang terbaik menurut kita itu apa sih gitu ya, untuk bisa berguna bagi orang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya kepada pimpinan ya dan seluruh staf Bawaslu. Semoga bisa terus silaturahmi dan kolaborasi Pak Agus dan Pak Dedi dan teman-teman sekalian, dan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Mungkin itu saja. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Iqbal Ramadan atas paparan materinya terkait strategi pengembangan kompetensi ASN dalam akselerasi manajemen talenta. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mungkin sekali lagi bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi mungkin secara lebih private nanti bisa tetap dengan Pak Iqbal atau Pak Agus, dan kalau ada kiat-kiat yang bisa disampaikan Pak Iqbal bagi ASN kita untuk mungkin menata karir lebih baik ke depannya. Mungkin cukup sekian untuk kegiatan kita hari ini. Saya Hendra selaku moderator juga mengucapkan apabila ada yang kurang dan apabila ada yang kurang berkenan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Ya sampai ketemu. Saya izin leave. Bapak Pak Agus, Pak Hendra, terima kasih. Saya maaf.